Saya ajak foto berdua, ketika foto tiba-tiba terucap dari mulut beliau, wah ini cocok nih, sumbar 1, sumbar 2. Ya, kegiatan saya masih di bidang usaha, ngurusin usaha, bisnis. Terus di bidang akademik tetap ngasih bimbingan-bimbingan. Bahkan kemarin hari Senin, ya sebelum ke Padang, saya sempat nguji skripsi salah satu mahasiswa Universitas Mataram. Terus ya mengurus organisasi yang saya ada di dalamnya. Terakhir ya urusan politik. Jadi saya kenal dengan Buya beberapa waktu yang lalu sebenarnya. Kebetulan rumah kami di Padang itu bertetangga. Jadi rumah saya persis sebelah rumah dinas wali kota Padang. Perjumpaan pertama itu sekitar 2018. Itu belum ada bicara politik. Jadi saya berjumpa beliau di kantor gubernur Nusa Tenggara Barat. Waktu itu Buya Mahyaldi ternyata lagi bertamu di situ tanpa saya ketahui. Terus gubernur bercerita tentang apa yang saya lakukan di NTB, membantu gubernur NTB sebagai pengusaha ya, dengan program-program untuk membantu industrialisasi pertanian dalam arti luas. Setelah itu sekitar tahun lalu, akhir tahun, Buya Mahyaldi ingin berkunjung ke tempat usaha kami di Sulawesi Selatan, di Makassar. Beliau menghubungi saya, ingin datang ke Makassar, welcome, saya jemput. Saya pribadi jemput beliau ke bandara. Sepanjang jalan saya bercerita apa yang saya lakukan untuk Indonesia Timur, khususnya bidang pertanian. Beliau nggak komentar apa-apa, dia mendengarkan semua penjelasan saya. Saya bilang karena backbone ekonomi Sumatera Barat ini utamanya sektor pertanian, artinya kalau dibilang gimana sih cara menumbuhkan tingkat ekonomi Sumatera Barat, ya salah satunya harus memicu sektor yang memang udah bertumbuh di atas yang lain. Beliau nanya, kenapa Audi bisa usaha seperti ini di kampung orang, di kampung sendiri nggak bisa? Bisa Buya, tapi terms and condition apply. Karena beliau ya seorang pejabat negara, wali kota Padang, berkunjung ke tempat kami, saya buatkan spanduk, selamat datang Bapak Mahyaldi ya, di Perkasa grup saya di Sulawesi. Saya ajak foto berdua, ketika foto tiba-tiba terucap dari mulut beliau, wah ini cocok nih, sumbar 1, sumbar 2. Saya anggap itu sesuatu joke lah, gitu. Saya cuma senyum aja. Pas makan malam beliau berucap lagi, wah cocok nih ya, BA1, BA2, gitu. Saya bilang, wah saya B701 aja Buya. 701 itu plat mobil kami. Ternyata berlanjut terus sampai saat hari ini. Di keberlanjutan itu saya banyak bertanya dengan beliau, kenapa milih saya gitu kan. Di saat beliau mungkin termasuk bakal calon yang populer, dikenal orang. Saya kan bukan siapa-siapa. Saya orang biasa aja. Bukan pejabat, bukan anggota dewan, bukan siapapun. Nah, setelah itu dapatlah saya alasan-alasan kenapa. Salah satunya ya karena saya menguasai pertanian, itu. Kedua lagi berbackground bisnis, yang terakhir saya milenial. Itu segmentasi pasar kalau di dunia marketing. Bahkan beliau terakhir bilang, itu intuisi saya aja Udi, nggak tahu saya juga terucap sumbar 1, sumbar 2. Saya juga nggak menyangka sampai sejauh ini. Saya bilang apalagi saya Buya. Beliau sangat sederhana sekali. Saya nggak pernah lihat beliau pakai jam tangan. Saya nggak pernah lihat beliau pakai sepatu bagus. Saya nggak pernah melihat beliau membawa tas yang bagus. Jadi itu first impression saya ketika melihat seorang wali kota Padang. Dan beliau sosok pendengar yang baik. Dan ternyata beliau juga orang yang enak diajak bicara dan suka diajak bercanda. Jadi nggak usah di Sumatera Barat. Di Indonesia, angkatan kerja kita di sektor pertanian itu the biggest amongst others. Jadi sekitar 34-37 juta angkatan kerja di Indonesia bergerak di sektor pertanian. Jadi memang tenaga tani di Indonesia sangat banyak. Terus kalau kita melihat Sumatera Barat, kalau dibilang backbone utama perekonomiannya di bidang pertanian, pasti nggak akan jauh beda. Tenaga kerjanya pasti akan juga banyak di sektor tersebut. Ya, salah satu program utama saya yang akan kami tawarkan yaitu adalah industrialisasi, hilirisasi di sektor pertanian dalam arti luas. Mematurkan, mematangkan pariwisata di Sumbar. Kita ingin UMKM Sumbar itu naik kelas. Terus antara tiga ini pasti bisa saling terkait. Sektor pertanian menghasilkan hasil pertanian yang bisa juga diolah oleh UMKM, juga bisa mensupport pariwisata tentunya, pasti saling terkait. Yang terakhir yang akan
merangkum semua ini atau melingkupi semua ini adalah transformasi digital di Sumatera Barat. Sektor pertanian ini kan sektor di hulu banget sebenarnya. Sektor di hulu banget. Apalagi kalau kita bilang pembenihan, lebih hulu lagi dari sektor pertanian. Sektor pertanian, contoh padi, hasilnya padi aja atau beras. Jadi beras, ya kan? Untuk meningkatkan nilai jualnya, kan mesti ada value added. Itu kan di piramid marketing kan branding itu memang paling atas. Sekarang, how to increase the value of agricultural product in Sumatera, West Sumatera, ya kan? Ya pertama kita mesti punya industri yang saling terkait dari hulu ke hilirnya. Terus kita mesti bisa menasionalkan produk-produk pertanian Sumbar. Tapi mesti ada added value di situ agar petani itu juga bisa menikmati hasil yang lebih. Terus juga mesti ada price controlling. Jadi jangan sampai harga gabah terlalu jatuh di saat musim, terus tinggi di saat non musim. Ya tentunya pemerintah sebagai regulator harus punya sistem untuk mengcover itu. Sebenarnya ada badan di Indonesia mengelola itu namanya Bulog. Terus ada bulog-bulog di daerah juga. Nah itu harus tahu juga cara mengelola dengan baik. Saya mungkin nggak jalan-jalan ke Sumatera Barat kalau saya bukan orang Minang. Saya akan berpikir, saya ke Jogja aja, ke Bali aja, ke Lombok aja. Bahkan saya rela ke Pulau Komodo yang notabene sangat mahal, tapi we are willing to pay for that. Kita rela nggak bayar itu. Karena di pariwisata situ, servisnya bagus, cleanliness-nya bagus, safety-nya bagus. Nah Sumbar harus bisa juga kayak gitu. Jadi orang willing mau spend uang untuk ke Sumbar karena ada something di sini. Sebagai milenial kita mesti punya peranan banyak, bukan hanya di bidang ekonomi tapi segala bidang. Nah, milenial punya peran di situ sebenarnya. Kita punya peran di situ sebagai agent of change, ya kan? Untuk mengkampanyekan masker dan sebagainya. Dan kalau kita lihat secara as a whole Sumatera Barat cukup baik ya, tingkat kesembuhannya salah satu yang tertinggi nasional, saya lihat 80% lebih. Jadi that's a good news. That's one way to start lagi ekonomi di Sumbar. Harapannya juga berlangsung dengan aman, damai, tentram, tidak ada hal-hal yang negatif, berjalan dengan smooth lah. Jadi, semakin banyak yang maju artinya menunjukkan pesta demokrasi itu lebih rame. The more, the better, the merrier, ya, lebih meriah lah.